Apa kabar sahabat dunia sehat alat terapi gelinding hangat ATFG 8? Jumpa lagi dengan saya Hengki Solihin MZ beserta ahli terapi Yem Sindu Angga Brata. Mas, pada tayangan kali ini kita sengaja tidak menghadirkan narasumber pasien ATFG 8 yang berhasil disembuhkan dari berbagai macam gangguan kesehatan. Tapi khusus hari ini kita akan menjawab berbagai macam email yang masuk yang menanyakan seputar ATFG 8. Nah, untuk lebih jelasnya saya bacakan ya, sudah kita rangkum ya. Ini pertanyaan dari saudara, kita singkat saja SR Jawa Tengah ya. Beliau dari Jawa Tengah. Begini Mas, saya mengenal ATFG 8 dari tetangga yang sembuh di terapi atas gangguan kram dan saraf terjepit. Alhamdulillah setelah 8 kali terapi sembuh. Oh, alhamdulillah. Mendengar cerita beliau, terapi di ATFG 8 menggunakan 2 jenis alat katanya Mas, yaitu kayu sebagai alat pijat dan besi sebagai gelinding hangat. 1 bulan ini saya kadang-kadang mengalami kelemahan dalam berjalan dan merasakan adanya kelemahan pada otot wajah. Menurut orang, saya mengalami stroke ringan. Insya Allah, saya juga mau terapi ke ATFG 8. Oke, ya. Nah, namun sebelumnya ada 3 pertanyaan kepada Mas Sindu. Wah, sepertinya sudah kenal Mas Sindu ini. Dia minta jawab 3 pertanyaan, bukan permintaan ya. 3 pertanyaan. Mohon kiranya dapat diterangkan. Pertama, apa fungsi menggunakan alat terapi yang berbentuk besi yang dialiri listrik untuk menciptakan daya hangat pada gelinding hangat? Dan yang kedua, kenapa masih menggunakan alat bantu pijat kayu katanya? Dan yang terakhir ini yang ketiga Mas, apakah menggunakan 2 jenis alat tersebut hanya diterapkan pada jenis gangguan kesehatan tertentu saja pada jenis gangguan kesehatan? Monggo Mas Sindu diberi 3 pertanyaan, silakan dijawab. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang terapi di ATFG 8 menggunakan 2 alat terapi, yaitu ya seperti ini ya, dan juga ini bentuknya seperti ini. Ini dua-duanya kita siapkan di ATFG Bandung, dan memang untuk semua jenis keluhan terapi kita gunakan 2 alat terapi ini. Pada saat kita akan memulai terapi di ATFG 8 ya, di tiap sesinya itu kita akan semacam pijit-pijit ya jari kaki, dipelintir-pelintir, lalu di permukaan telapak kaki itu kan kadang-kadang telapak kaki itu kan lebih keras. Jadi maksudnya itu kayu itu sebelum menggunakan alat kayu dulu kan? Kayu dulu, ya betul. Ini kayu dulu. Atau tergantung nanti dari terapisnya mau yang mana dulu. Tapi yang biasanya kita sarankan kepada terapis adalah untuk kayu dulu. Kayu dulu. Kalau ini misalkan ini adalah telapak kaki, kita akan berikan tekanan-tekanan untuk merangsang pembuluh darah yang ada di situ. Dan kalau misalkan ada rasa sakit, itu biasanya kita akan tanya, sakit apa tidak, tekanannya sudah cukup apa belum gitu ya. Nah, kita akan terus perbanyak tusuk gitu ya, ataupun totok ya, bisa juga diistilahkan seperti itu. Itu hanya pada tangan? Ini pada telapak kaki. Telapak kaki. Ini pengandaian. Itu akupuntur apa akupresur ya? Ini lebih ke akupresur. Oh, lebih ke akupresur. Nah, dengan ada tekanan ini kita berikan rangsangan-rangsangan ke pembuluh darah supaya dia sirkulasinya lebih lancar lagi. Itu dari tekanannya. Kemudian yang kedua dengan alat seperti ini. Ini nanti di telapak kaki juga kita akan berikan totok juga di sini. Totok juga, 2 kali totok. 2 kali totok dengan menggunakan kayu dan juga menggunakan besi ujungnya seperti ini. Lalu kemudian akan diberikan gelinding hangat. Mulai dari mana? Mulai dari telapak kaki juga. Telapak kaki. Ya. Nanti kalau terapinya dilanjutkan terus, kita akan lanjutkan ke bagian betis, lalu ke bagian paha, punggung, dan seterusnya. Nah, di bagian betis ini kita sudah tidak menggunakan alat ini lagi. Oh gitu. Kalau bagian betis
kita akan perbanyak menggunakan alat yang satu ini. Alat itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk penggunaan alat kayu ini kita akan gunakan hanya pada saat awal saja, yaitu di telapak kaki saja. Oh, artinya bukan untuk penyakit tertentu ya, semua. Bukan untuk penyakit tertentu, tapi untuk semua jenis keluhan penyakit, baik itu untuk penyembuhan ataupun untuk yang kebugaran. Dan memang setiap orang ini daya tahannya juga berbeda-beda. Berbeda. Ada yang punya jenis keluhan tertentu, misalkan asam urat, Ya. Pak Hengki ya. Untuk asam urat baru ditekan sedikit aja udah langsung, aduh gitu sakit. Makanya selain diberikan tekanan dengan alat kayu ini, coba kita rangsang dengan rasa hangat atau rasa panas yang ada dari bagian yang berputar ini. Putar gini. Ini tidak hanya ditempelkan, tapi juga sambil ditekan dan digelinding. Oh, digelinding. Atas, bawah. Mungkin Mas Hindu bisa terangkan ya skema susunan saraf ini, Mas. Iya, di samping kiri ini udah ada skema susunan saraf otonom. Nah, kita sudah bisa lihat di sini bahwa ini susunan saraf otonom inilah isi dari saraf tulang belakang kita. Jadi dari sebelah atas ada titik yang menghubungkan ke organ mata, organ telinga, tenggorokan, indera pengecap, paru-paru, jantung, bahkan sampai ke paling bawah itu ada ke pencernaan dan organ reproduksi. Nah, makanya kita akan berikan rangsangan ya, hangat, tekan, gelinding, tusuk dengan metode tadi ya, dihangatkan ke seluruh punggung kita, tulang belakang kita, dengan harapan bisa memberikan rangsangan kepada organ-organ yang sedang mengalami masalah. Yo. Seperti itu. Jadi artinya begini, Mas Hindu. Kalau kita melihat dari skema susunan saraf, misalnya seseorang itu mengalami gangguan pada ginjal ya. Pada ginjal ya. Ternyata dia juga mengalami gangguan pada usus misalnya. Ya. Itu secara otomatis bisa terobati ya, Bisa diterapi. Iya, bisa. Ya. Ya, jadi dengan satu langkah terapi di ATF-8, meskipun beberapa jenis keluhan dialami oleh seorang pasien, ini bisa teratasi secara sekaligus, tapi secara bertahap, Pak Hengki. Bertahap. Iya. Mungkin ini ya yang disebut sapu jagat dulu. Betul. Ya, bahkan ada pengalaman beberapa pasien kita yang sudah pernah kita sempat wawancara, kita tanya-tanya, banyak di antara mereka yang keluhannya lebih dari 5 bahkan. Lebih dari 5, tapi jenis keluhannya atau jenis bayarannya, terapinya, ini tidak dikalikan 5, Pak Hengki. Cukup satu. Cukup tiap kali kunjungan terapi saja. Iya. Tapi jangan lupa juga bahwa setiap kali pasca kunjungan terapi, selama masa sedang diterapi di ATF-8, selama sebulan sampai 2 bulan, itu anjuran-anjurannya harus dilaksanakan semua. Seperti minum air bening hangat, lalu makan pepaya mengkal, mandi air hangat secara menjaga pola makan, itu harus ditepati semua agar peluang kesembuhan yang diinginkan bisa segera didapatkan. Jadi kalau kita kembali lagi ke skema tadi ya, saya masih ingat dengan bahasa ATF-8 bahwa di sini menerapi sistem kesehatan dengan sapu jagat ya. Iya. Jadi dari semua titik saraf ini semua diterapi di gelinding hangat. Apapun jenis gangguan akan sampai kepada tingkat pengobatannya gitu Mas. Sampai tingkat kesembuhan yang diinginkan. Kesembuhannya. Tapi memang kita juga ada batasan, Pak Hengki. Oh, batasannya gimana? Jadi batasannya kalau misalkan ternyata setelah 8 kali kunjungan terapi belum ada kesembuhan, itu kita serahkan keputusan kepada pasien dan juga pihak keluarga. Apakah ingin tetap mencoba terapi dengan ATF-8 terus ataupun ingin mencoba terapi yang lain. Karena kita juga yakin, kita juga tahu bahwa setiap metode pasti ada batasan-batasan. Batasannya. Ini cukup jelas. Demikianlah jawaban dari kami. Mudah-mudahan sudah mewakili apa yang dipertanyakan oleh saudara SR dari Jawa Tengah. Dan satu lagi yang perlu saya terangkan, bahwa metode kayu alat terapi yang digunakan ATF-8 ini memiliki hak cipta yang telah kita catat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saya Hengki Solehin MZ beserta Yemsindu Angga Brata mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada acara yang sama.